Salam, selamat pagi sahabat terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita berhenti sejenak, menenangkan hati, dan membuka diri untuk firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang tidak mudah, tetapi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 14 berkata, "Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang." Sahabat terkasih, ayat ini sederhana, tetapi kalau kita renungkan dalam, ini sangat dalam dan menantang. Firman Tuhan memberi kita 4 sikap penting dalam menghadapi orang lain. Yang pertama, menegur yang tidak tertib. Yang kedua, menghibur yang tawar hati. Yang ketiga, membela yang lemah. Yang keempat, sabar terhadap semua orang. Yang terakhir ini seringkali paling sulit, karena semua orang itu termasuk orang yang menyebalkan, orang yang tidak berubah-ubah, orang yang menyakiti kita, bahkan orang yang tidak menghargai kita. Tuhan tidak berkata, sabarlah terhadap orang baik saja. Tetapi Tuhan berkata, sabarlah terhadap semua orang. Ini bukan pilihan, ini panggilan hidup sebagai orang percaya. Sahabat terkasih, sabar bukan berarti kita lemah. Sabar adalah kekuatan yang dikendalikan. Sabar berarti tidak cepat marah, tidak membalas kejahatan, tetap memilih kasih walaupun disakiti. Sabar adalah bukti bahwa roh Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sahabat terkasih, ada seorang wanita yang bekerja di sebuah kantor. Setiap hari, dia harus menghadapi satu rekan kerja yang sangat sulit. Orang ini sering mengkritik tanpa alasan, suka menyalahkan orang lain, bahkan pernah menjatuhkan nama baiknya di depan atasan. Awalnya, dia sangat marah. Dia merasa, kenapa Tuhan izinkan aku bekerja dengan orang seperti ini? Setiap pulang kerja, hatinya penuh emosi. Dia bahkan sempat berpikir untuk resign. Suatu hari, dia membaca ayat ini, sabarlah terhadap semua orang. Dan dia merasa Tuhan menegur dia. Bukan tentang orang lain, tetapi tentang respon hatinya sendiri. Mulai hari itu, dia mengambil keputusan. Dia tetap bekerja dengan baik, dia tidak membalas, dia tetap bersikap baik walaupun tidak diperlakukan baik. Bukan karena orang itu berubah, tetapi karena dia ingin taat kepada Tuhan. Beberapa bulan kemudian, atasannya mulai melihat sesuatu yang berbeda. Dia melihat siapa yang konsisten, siapa yang membawa damai, siapa yang bisa dipercaya. Dan akhirnya wanita itu dipromosikan. Dan orang yang menyakitinya justru dipindahkan. Tetapi yang paling penting bukan promosi itu. Yang paling penting adalah hatinya berubah dan dia menjadi pribadi yang lebih kuat dalam Tuhan. Sahabat terkasih, mungkin hari ini kita juga sedang menghadapi orang yang sulit. Di rumah, di tempat kerja, atau dalam pelayanan. Orang yang tidak mengerti kita, tidak menghargai kita, atau bahkan menyakiti kita. Firman Tuhan hari ini tidak berkata, jauhi mereka, tetapi berkata, sabarlah terhadap mereka. Karena melalui mereka, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Sahabat terkasih, kesabaran itu tidak muncul tiba-tiba. Kesabaran dibentuk lewat tekanan, lewat orang-orang yang sulit, lewat situasi yang tidak nyaman. Dan justru di situ iman kita diuji. Apakah kita tetap memilih kasih? Apakah kita tetap mencerminkan Kristus? Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama.
Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami untuk sabar, bukan hanya kepada orang yang baik, tetapi kepada semua orang. Bapa, kami akui seringkali kami gagal. Kami mudah marah, mudah tersinggung, dan ingin membalas. Tetapi pagi ini kami mau belajar taat. Berikan kami hati yang sabar, berikan kami kekuatan untuk tetap mengasihi, walaupun kami disakiti. Bentuk karakter kami, agar kami semakin serupa dengan Engkau. Dan biarlah melalui hidup kami, orang lain bisa melihat kasih-Mu nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, biarlah kebenaran ini terus tinggal dalam hati kita sepanjang hari. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.